Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Arif Nurdiansyah. Saya dari PJJ Informatika kelas IT 701. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas UTS dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, sini soalnya sebutkan dan jelaskan macam-macam serta kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi pada jaringan. Jawabannya adalah sistem operasi pada jaringan dapat dibagi menjadi beberapa jenis dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Berikut adalah beberapa macam sistem operasi pada jaringan beserta penjelasan singkat, kelebihan, dan kekurangannya. Yang pertama ada sistem operasi berbasis server. Penjelasannya adalah sistem operasi ini didesain untuk menjalankan server dan menyediakan layanan kepada komputer klien dalam jaringan. Kelebihannya memudahkan pengelola sumber daya, meningkatkan keamanan dengan kontrol akses yang ketat, dan memberikan kinerja yang konsisten kepada pengguna. Kekurangannya memerlukan perangkat keras yang kuat dan biaya implementasi serta pemeliharaan yang tinggi. Yang kedua ada sistem berbasis klien. Penjelasannya, sistem operasi ini dijalankan pada komputer klien dan mengandalkan server untuk menyediakan layanan. Kelebihannya, biaya implementasi lebih rendah karena menggunakan perangkat keras yang lebih sederhana, mudah diimplementasikan dan dikelola, serta fleksibel dalam memperluas jaringan. Kekurangannya adalah rentan terhadap serangan keamanan karena kontrol akses yang kurang ketat dan kinerja dapat dipengaruhi oleh kinerja server. Yang ketiga ada sistem operasi berbasis peer-to-peer. Penjelasannya, setiap komputer dalam jaringan memiliki peran yang sama dan dapat bertindak sebagai server atau klien. Kelebihannya tidak memerlukan server pusat sehingga biaya implementasi lebih rendah, mudah dikelola dan dapat memanfaatkan sumber daya komputer secara lebih efisien. Kekurangannya, rentan terhadap masalah keamanan karena kurangnya kontrol akses yang terpusat, serta kinerja jaringan dapat terpengaruh oleh jumlah dan kecepatan komputer dalam jaringan. Yang keempat, ada sistem operasi terdistribusi. Penjelasannya, sistem operasi ini terdiri dari kumpulan komputer independen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menyediakan layanan. Kelebihannya, skalabilitas yang tinggi karena dapat diperluas dengan mudah, toleransi terhadap kesalahan dan keandalan yang tinggi, serta kinerja yang baik dalam mengelola beban kerja yang besar. Kekurangannya, kompleksitas tinggi dalam implementasi dan manajemen, serta memerlukan infrastruktur yang kuat dan handal. Jadi setiap jenis sistem operasi pada jaringan memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri, sehingga pemilihan yang tepat harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan kondisi lingkungan jaringan yang akan diimplementasikan. Kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan secara singkat dan padat sesuai dengan pemahaman kalian terkait dengan yang A. Sistem operasi pada server, B. File system pada Linux, C. DNS. Kita masuk yang pertama. Yang A. Sistem operasi pada server. Sistem operasi pada server adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan kepada komputer klien dalam jaringan. Perangkat lunak ini dirancang untuk menangani permintaan dari berbagai klien secara efisien, termasuk penyimpanan data, penggunaan jaringan, dan akses aplikasi. Yang B. File system pada Linux. File system pada Linux adalah struktur hierarkis yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola file dan direktori dalam sistem operasi Linux. File system ini memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk menyimpan dan mengakses data dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Yang C ada DNS, Domain Name System. DNS adalah sistem yang mengonversi nama domain menjadi alamat IP yang terkait untuk memungkinkan komunikasi antara perangkat dalam jaringan komputer. Ini memfasilitasi pencarian alamat IP dari nama domain yang mudah diingat oleh manusia seperti www.example.com sehingga pengguna dapat mengakses layanan dan sumber daya di internet dengan lebih mudah. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu kita mereview sebuah jurnal. Kita masuk ke dalam jurnal yang pertama. Untuk jurnal yang pertama di sini berjudul analisis performansi dua sistem operasi server CentOS 8 dan Oracle Linux 8 menggunakan metode Levene dengan Cinebench. Jurnal ini diterbitkan tahun 2022 oleh Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Jadi masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah masalah utama yang diangkat adalah perlunya mencari alternatif pengganti untuk CentOS 8 karena dukungan untuk sistem operasi tersebut akan dihentikan pada akhir tahun 2021.
Hal ini menciptakan kebutuhan untuk mencari sistem operasi server yang stabil dan berkelanjutan. Penelitian bertujuan untuk membandingkan performansi dan kestabilan antara dua sistem operasi server, yaitu CentOS 8 dan Oracle Linux 8. Hal ini penting untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan yang tepat saat memilih sistem operasi server. Penelitian menggunakan metode uji Levin untuk membandingkan variansi antara dua distribusi sistem operasi. Metode ini digunakan untuk menentukan sejauh mana variabilitas performansi di antara kedua sistem operasi tersebut. Jurnal juga menyebutkan penelitian terdahulu yang membandingkan performansi antara sistem operasi server lainnya seperti FreeBSD 8.2 dan Fedora. Hal ini menunjukkan kontinuitas penelitian dalam membandingkan berbagai distribusi sistem operasi server. Salah satu tujuan penelitian adalah memberikan referensi bagi pengguna sistem operasi server dalam memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama mengingat berakhirnya dukungan untuk CentOS 8. Jadi nilai inovasi yang didapat dalam jurnal tersebut adalah mencerminkan sikap proaktif dalam menghadapi perubahan teknologi, seperti penghentian dukungan untuk CentOS 8, inisiatif untuk mencari alternatif dan melakukan perbandingan antara sistem operasi server, menunjukkan kesadaran dan pentingnya adaptasi terhadap perubahan teknologi. Jurnal tersebut juga menggambarkan kontinuitas penelitian dalam bidang sistem operasi server dengan membandingkan berbagai distribusi sistem operasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem operasi, serta memperluas pengetahuan tentang inovasi terbaru dalam domain ini. Untuk hasil dan manfaat, pemilihan sistem operasi server yang lebih tepatnya dengan membandingkan performansi dan kestabilan antara CentOS 8 dan Oracle Linux 8. Pengguna dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam pemilihan sistem operasi server yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan menyadari penghentian dukungan untuk CentOS 8, pembaca diberi kesempatan untuk mempersiapkan migrasi atau pergantian sistem operasi server dengan alternatif yang sesuai, serta Oracle Linux 8. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang sistem operasi server, dengan memberikan analisis yang mendalam tentang perbandingan antara distribusi Linux yang populer. Hal ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti dan praktisi di bidang teknologi informasi. Dengan demikian, hasil dan manfaat dari jurnal ini tidak hanya terbatas pada pemilihan sistem operasi server yang lebih baik, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pemahaman dan pengembangan dalam domain sistem operasi komputer. Kita masuk ke dalam jurnal yang kedua, yaitu ini berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Replikasi Database MySQL dengan menggunakan firmware pada sistem operasi open source. Jurnal ini diterbitkan tahun 2016 oleh Halim Maulana dari Universitas Sumatera Utara. Jadi masalah yang diambil pada jurnal ini adalah implementasi replikasi database sebagai solusi untuk mendukung konsistensi dan sinkronisasi antara database dalam suatu sistem yang terdistribusi. Replikasi database memungkinkan perubahan data yang terjadi di suatu database dapat direplikasi secara otomatis ke database lainnya, memastikan konsistensi data di seluruh sistem. Jurnal membahas penggunaan replikasi database dalam konteks koneksi jaringan lokal maupun internet. Masalah yang diangkat mencakup bagaimana replikasi dapat digunakan secara efektif, meskipun terdapat keterbatasan dalam koneksi jaringan, serta bagaimana memastikan konsistensi data di antara database yang terhubung. Penelitian ini juga membahas implementasi replikasi database menggunakan firmware workstation dan Ubuntu server. Masalah yang muncul dapat berhubungan dengan konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat untuk mendukung replikasi database, serta bagaimana mengatasi keterbatasan teknis yang memungkinkan untuk selama proses implementasi. Dengan demikian, jurnal tersebut membahas beberapa masalah yang relevan dalam konteks penggunaan replikasi database, implementasi teknologi virtualisasi, penggunaan basis data dalam sistem informasi, dan strategi penggantian sistem informasi. Jadi nilai inovasi yang didapat dari jurnal ini adalah penggunaan teknologi virtualisasi untuk simulasi. Jadi penelitian ini memanfaatkan teknologi virtualisasi seperti firmware workstation untuk mensimulasikan jaringan antar PC dan membangun sistem replikasi database. Ini merupakan inovasi karena memungkinkan penelitian dilakukan tanpa perlu mengalokasikan sumber daya fisik yang signifikan.
Jurnal tersebut menunjukkan penggunaan replikasi database untuk mendukung konsistensi data dalam konteks organisasi atau perusahaan yang didukung oleh hardware dan aplikasi software. Ini mencerminkan inovasi dalam memahami dan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan bisnis. Dengan demikian, jurnal tersebut tidak hanya menyajikan solusi teknis, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai inovatif dalam mengintegrasikan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis dan organisasional. Kita masuk ke dalam jurnal yang ketiga, yaitu jurnal dengan judul Audit dan Implementasi CIS Benchmark pada Sistem Operasi Linux Debian Server. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 di bulan Juni oleh Dika Priska Prastika, Joko Triyono, dan Uning Lestari pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri, Institut Sains dan Teknologi, Yogyakarta. Jadi masalah yang diambil pada jurnal ini adalah kurangnya pengetahuan dan praktik tentang konfigurasi keamanan pada sistem operasi Linux Debian di lingkungan sekolah menengah kejuruan. Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ, meskipun mata pelajaran tentang penggunaan sistem operasi Linux sebagai server ada dalam kurikulum, namun tidak mencakup konfigurasi keamanan yang memadai. Implementasi dan audit menggunakan CIS Benchmark sebagai standar untuk mengamankan server dari kerentanan pada sistem operasi Linux Debian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil penilaian atau skor dari CIS Benchmark pada sistem operasi Linux Debian Server dan meningkatkan keamanan dengan menerapkan standar hardening tersebut. Dengan demikian, masalah yang diambil dari jurnal tersebut adalah tentang kurangnya konfigurasi keamanan pada sistem operasi Linux Debian di lingkungan SMK TKJ. Perlunya meningkatkan keamanan sistem operasi Linux Debian Server di laboratorium jaringan di komputer, serta implementasi dan hasil audit menggunakan CIS Benchmark untuk keamanan server. Untuk nilai inovasi yang dapat diambil dari jurnal ini adalah penerapan standar keamanan CIS Benchmark. Menggunakan CIS Benchmark sebagai standar untuk mengamankan server merupakan langkah inovatif. CIS Benchmark adalah pedoman yang telah teruji untuk mengidentifikasikan dan mengatasi kerentanan keamanan pada sistem operasi dan perangkat lunak tertentu. Dengan menerapkan standar ini, penelitian tersebut menunjukkan komitmen untuk mengadopsi praktik terbaik dalam memperkuat keamanan sistem. Penelitian ini juga menggambarkan upaya untuk memastikan bahwa program-program keahlian di sekolah memiliki relevansi dengan tuntutan industri, terutama dalam hal keamanan sistem. Dengan meningkatkan kompetensi siswa dalam konfigurasi keamanan sistem operasi, penelitian tersebut berkontribusi pada persiapan siswa untuk masuk ke dunia kerja yang semakin terhubung dan rentan terhadap ancaman cyber. Untuk hasil dan manfaatnya adalah penyadaran akan pentingnya keamanan sistem. Jurnal ini menggarisbawahi pentingnya keamanan sistem operasi Linux Debian Server, terutama dalam konteks lingkungan pendidikan seperti sekolah menengah kejuruan, Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Hal ini membantu memperkuat kesadaran dan ancaman cyber dan kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam melindungi sistem dari serangan. Manfaat pengembangan dan kompetensi siswa dengan memperkenalkan siswa SMK TKJ pada konfigurasi keamanan sistem operasi. Jurnal ini membantu dalam pengembangan kompetensi siswa dalam bidang keamanan cyber. Ini dapat meningkatkan peluang karir mereka di industri teknologi informasi yang semakin membutuhkan profesional yang terampil dalam melindungi sistem dari ancaman cyber. Dengan demikian, hasil dan manfaat dari jurnal ini meliputi peningkatan kesadaran akan keamanan sistem, implementasi praktik terbaik, evaluasi dan peningkatan keamanan sistem, pengembangan kompetensi siswa, dan kontribusi pada peningkatan kesadaran keamanan di lingkungan pendidikan. Sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.